Keutamaan berpikir. Oke, berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita. Kita mikir itu kan selalu begitu. Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita. Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh, yang tidak ada gunanya, yang tidak penting, tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Tiba-tiba kamu galau. Kenapa kok kamu galau? Kasihan Saipul Jamil, wah, di penjara. Ngapain kamu ikut mikir? Penting tidak Saiful Jamil bagimu? Tiba-tiba kamu kok ikut galau. Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, LC, gegeran, masa nggak sadar? Loh, kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu, yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak Pak. Semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi ternyata lebih enak. Anti korupsi dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi. Berarti itu bagus. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Karena ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah capek-capek ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat. Mari kita perdebatkan apakah anaknya Anang itu pakai pemutih apa enggak ya. Buat apa kamu bahas itu? Di internet itu kan gitu kan, sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak. Kurang kerjaan. Jadi ya kita berpikir yang utama-utama lah, bukan hal-hal yang iseng. Ya kan LGBT, kamu kan terus mati-matian bahas LGBT. Signifikasinya coba dicek. Kalau signifikan untuk hidupmu tidak apa-apa. Kalau nggak signifikan, kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk hal yang tidak penting. Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang lebih penting. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Oke, terus ya, dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup. Kuncinya di situ. Karena yang rasional itu kesimpulannya, jadi kalau kita pakai akal, jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal. Kalau jalur bayani kita butuh teks, kalau jalur irfani kita butuh otoritas. Tapi kalau pakai akal tidak. Maka katanya Farabi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam berpikir. Oke, aliran sesat itu biasanya
Sumbernya dua, urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir Bayani, atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir Irfani. Tapi aliran Burhan itu jarang gegeran, aliran-aliran rasional. Karena katanya Farabi, memang akal lah yang punya sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain. Akal yang benar menurutku kemungkinan besar juga benar menurut kamu. Itu burhan biasanya. Tapi kalau tafsir bayan itu kadang-kadang benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu. Logika itu sifatnya arbitrer, pasti. 1 tambah 1 2 itu kan logika. Setengah lebih kecil dari 1 juga logika. Itu sifatnya lebih universal. Maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan. Cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kalau berhenti di keutamaan berpikir, ya kamu hidupnya di dunia ide, dunia ideal. Maka dia harus diimbangi oleh keutamaan moral. Jiwamu harus seimbang. Ya kalau ilmu akhlak itu kan, kalau Farabi mendefinisikan science that studies the state of human soul. Jadi tentang jiwa. Moral itu berarti urusan tentang jiwa. Ya ada 2 jenis, ada akhlak teoritis dan akhlak praktis. Akhlak teoritis itu yang ideal, keutamaan berpikir, dan akhlak praktis. Akhlak praktis itu ya prakteknya. Jadi mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya. Nah itu keutamaan moral yang ketiga. Moral saja tanpa mikir orang bisa salah arah. Mikir tanpa moral jadinya hantu, ideal gak ada wujudnya. Maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kamu punya teori-teori banyak, cara berpikir yang bagus, tapi nggak punya implikasi praktis, ya pikiranmu paling banter jadi buku dan jadi koleksinya perpustakaan. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan relevansi praktisnya, itu pikiranmu akan lebih abadi. Ya jalurnya 2 untuk membentuk karakter, membentuk moralitas. Kalau menurut teorinya Farabi, yang pertama lewat instruksi. Instruksi itu ya nasihat, perintah, himbauan, anjuran. Itu biasanya dari yang punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat habituasi, pembiasaan. Habituasi ini penting ya. Kapan-kapan kita belajar itu. Dulu pernah belajar di Pierre Bourdieu. Kenapa kalau kamu yang rajin sholat sekarang tidak sholat merasa tidak nyaman? Itu habituasi. Tapi coba ulang bolak-balik tidak sholat, lama-lama tidak sholat itu biasa. Tidak nyamannya pasti hilang. Ya, itu namanya habituasi, pembiasaan. Kamu sekali bohong, batinmu mesti tidak enak. 2 kali tidak enaknya tinggal separuh, 3 kali tidak enaknya tinggal 1/4, 4-5 kali bohong dan aman. Kamu lama-lama merasa bohong itu biasa. Bahkan besok-besok mungkin kalau tidak bohong tidak enak. Ah masa aku jujur ya kok tidak enak. Nah, lo bisa lo kayak gitu. Kok deso banget aku, kok jujur banget, kok lugu banget, harusnya ya roto. Nah itu biasanya sudah kebalik. Yang keempat, keutamaan kreatif. Jadi keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar, tapi juga praksisnya kreatif. Dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif, ada sumbangan karyanya. Karya itu akan utama. Utama itu berarti penting,
bernilai kalau lahir dari orang-orang yang utama. Kalau manusianya tidak utama, karyanya tidak akan utama. Caranya untuk utama gimana? Yo, keutamaan teorinya ada, keutamaan proses berpikirnya ada, keutamaan moralitasnya ada. Jadi orangnya pinter, pengetahuannya banyak, itu kan pinter. Orangnya cerdas, proses berpikirnya jalan. Dan orangnya bermoral, maka karyanya pasti kontributif, pasti utama. Dan orang semacam ini dia sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain.